Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, saya akan mencoba memulai proses bagaimana budidaya tanaman cabai yang lahan saya sekitar agak setengah hektar, dan akan saya tunjukkan kepada para sahabat petani mana yang akan saya jadikan lahan. Lahan saya akan saya jadikan untuk budidaya cabai masih sangat semak, masih banyak rumputnya, tapi insya Allah akan saya bersihkan sahabat petani. Dan di sampingnya ada tanaman cabai saya yang sudah tumbuh, bahkan sudah beberapa berbunga. Tapi insya Allah yang ini akan saya pakai mulsa atau plastik supaya rumputnya tidak banyak. Ini bibitnya sudah saya tabur dan sudah tumbuh sekitar 20 cm. Nah, ini dia bibitnya sahabat petani. Insya Allah sudah sangat bagus. Cara pembibitannya, saya gemburkan tanahnya, kemudian saya kasih pupuk kandang yaitu kambing, kemudian baru saya taburkan bibitnya dan saya tutupi lagi dengan pupuk kandang yang bercampur tanah. Saya tutup beberapa hari dengan terpal dan di atasnya rumput. Setelah itu saya buka dan saya bikin tudung-tudungnya atau alat supaya wadah supaya sinar matahari tidak langsung mengenai cabai tersebut. Nah, ini dia lahan yang sudah saya persiapkan dan insya Allah akan saya cangkul dan sudah saya bersihkan beberapa jalur atau pematang. Nah, ini dia. Ini sebentar lagi akan saya cangkul dan nanti akan saya langsung taburkan pupuk dolomit atau kapur untuk mensterilkan tanah. Kita coba mencangkul lahan yang saya sebutkan tadi. Saya sedang mencangkulnya. Ini prosesnya. Saya mencangkul lahan ini sekitar dalamnya sekitar 20 cm sahabat petani. Nah, setelah nanti kita cangkul lahan ini, baru kita datarkan untuk proses penaburan pupuk atau kapur dolomitnya. Didatarkan begini. Nah, kita datarkan supaya nanti pupuknya menyebar ya, atau kapur dolomitnya menyebar. Apa manfaat kapur dolomit? Kapur dolomit itu bermanfaat untuk mensterilkan tanah, mensterilkan atau menjaga pH tanah, mengembalikan pH tanah ke pH sebelumnya atau pH standar, sehingga tanaman yang akan kita tanam tidak kekurangan unsur hara atau pH-nya tidak rendah atau tidak berlebih, jadi normal tanahnya kembali. Ini manfaatnya agar pH tanah kembali ke keadaan standar atau normal. Jadi itu guna pupuk dolomit yang kita taburkan nanti sebentar lagi. Dolomitnya atau kapur dolomitnya sahabat petani, kapur ini berwarna putih ya, yang akan saya taburkan di atas pematang atau jalur untuk budidaya cabainya dengan merata. Nah, ini gunanya untuk mensterilkan tanah seperti yang saya bilang tadi. Caranya taburkan langsung di atasnya. Nah, ini dia begini. Biar situasi tanahnya normal kembali dengan merata. Sebelumnya ketika bertanam cabai yang pertama, setelah saya tabur begini, saya aduk kembali dengan tanahnya atau saya cangkul lagi. Tetapi kewalahannya atau masalahnya itu tidak meresap atau tidak tertimpa oleh air hujan, sehingga tidak berserak atau merata dengan tanah dan dia menggumpal-gumpal di dalam tanah. Jadi ini inisiatif saya, tidak lagi saya cangkul atau saya aduk dengan tanah atau lahan ini lagi. Saya biarkan sampai hujan datang. Sekitar 2 minggu setelah kita taburkan kapur dolomitnya,
baru nanti kita proses pemupukan atau pemupukan dasar atau pupuk kandang ditambah dengan pupuk organik yang lainnya. Kenapa ditunggu dulu beberapa hari sampai datang hujan? Karena ini nanti pupuk yang kita tabur ke lahan yang kita ini bisa jadi nanti pupuk itu tidak bermanfaat lagi, dinormalkan atau distandarkan oleh kapur ini. Makanya kita tunggu sampai dia meresap ke dalam tanah, baru kita kasih pupuk dasarnya nanti. Nah, ini ditunggu sampai hujan datang, sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah kita tabur begini, baru nanti kita kasih pupuk dasar. Beberapa hari setelahnya baru nanti kita persiapkan untuk penanaman atau menutupnya dengan plastik atau mulsa. Nah, ditunggu sampai datang hujan. Jangan kalau tidak datang hujan, jangan coba-coba kita mulai tanam karena tak ada gunanya. Kalau tidak datang hujan, berarti dengan sangat terpaksa kita harus menyiramnya. Tunggu beberapa hari atau beberapa minggu setelah kita tabur ini, barulah kita nanti siap untuk pemupukan dasar. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama sebagai petani. Jadi mohon untuk disebarluaskan kepada saudara-saudara kita sahabat petani lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.